Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penyelidikan yang telah dilakukan aparat penegak hukum atas peristiwa perusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas, saat ini sudah bergabung bersama kami ada Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan juga Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu kita ke Pangdam Jaya. Bagaimana upaya dari Pangdam Jaya untuk mengusut tuntas penyerangan yang terjadi di Mapolsek Ciracas yang sudah bekerja sama dengan kepolisian ini? Baik, terima kasih. Setelah mendapat informasi dari beberapa hal yang dapat kami tampung, kemudian kita melaksanakan penyelidikan terutama dari awal kepada Prada MI yang menjadi korban. Setelah kita dapat informasi dari HP yang bersangkutan, berkomunikasi dengan teman-temannya, dan kemudian dari SMS yang bersangkutan juga kepada pimpinannya dan teman-temannya, kita dapat informasi. Kemudian kita juga dapat informasi dari hasil rekaman CCTV yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan begitu juga informasi dari masyarakat. Dari hasil informasi tersebut, maka kita dapat simpulkan ada beberapa oknum TNI yang melakukan tindakan pengrusakan. Dari hasil penyelidikan, kami bersama-sama dengan Polda, dari nomor motor yang kita temukan, kemudian dari CCTV, maka ada saat ini 6 orang masih dalam penyidikan dari Pangdam Jaya. Diduga 6 orang ini menerima SMS langsung dari Prada MI. Sebetulnya kejadian itu betul-betul dari hasil CCTV kecelakaan tunggal. Namun informasi yang diberikan oleh Prada MI kepada rekan-rekannya adalah informasi yang salah, sehingga diterimanya oleh kawan-kawannya informasi yang salah ini menjadi perasaan yang terlalu berlebihan, ya, jiwa korsa yang terlalu berlebihan, yang tidak terkendali, yang tidak menerima informasi yang secara akurat, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan anarkis. Padahal kejadian tersebut sudah kita amankan melalui Dandim, diberikan pengarahan bahwa kejadian tersebut yang sebenarnya adalah kecelakaan tunggal. Namun mereka tidak bisa mengindahkan dan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Saat ini sedang dalam proses penyidikan dari beberapa orang, yang saat ini 6 orang. Nanti investigasi akan tetap berjalan dan nanti akan kita sampaikan kemudian. Demikian, Pak. Ya, Pak Pangdam, sejauh ini benar informasinya ada lebih dari 100 orang yang mendatangi Mapolsek? Informasinya demikian, jadi kurang lebih sekitar 100 orang, ya, dari beberapa anggota yang melakukan pengerusakan tersebut, baik kepada sekitar masyarakat karena mereka mencari siapa pelaku pengeroyokan. Kemudian informasi berkembang lagi, dikiranya mungkin si pelaku pengeroyokan itu ada di Polsek, padahal sebetulnya tidak ada sama sekali. Dan tidak ada kaitannya juga dengan kepolisian, karena kepolisian pun saat kejadian itu tidak ada di tempat, tapi dari CCTV yang bersangkutan memang kecelakaan tunggal. Demikian. Baik, Pak Pangdam, ini perlu ditegaskan kembali mengenai isu prajurit yang dikeroyok sebelum adanya kejadian ini. Artinya prajurit yang dikeroyok yang tadi Pangdam sudah sebutkan inisialnya ini memprovokasi 100 orang lainnya untuk sama-sama bergerak menuju ke Mapolsek Ciracas. Baik, demikian. Jadi memang dari hasil investigasi untuk sementara ditemukan dari HP yang bersangkutan menyampaikan di grupnya, di grup angkatannya 2017 dari Tamtama, menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu adalah dikeroyok, ya, bukan kecelakaan tunggal. Tetapi versi lain, dia ke komandannya menyampaikan yang bersangkutan itu adalah kecelakaan tunggal.
Sehingga inilah yang akhirnya mengakibatkan amarah dari teman-temannya demikian. Tapi sudah bisa dikonfirmasi sebenarnya kronologinya karena kecelakaan tunggal atau karena benar-benar pengeroyokan, Pak Pangdam? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sudah kita cek langsung ke rumah sakit, kemudian divisum oleh dokter, kemudian dibuktikan juga oleh CCTV, dan kita langsung tanya kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan secara jujur juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah kecelakaan tunggal. Nah, kemudian kita tanyakan saat ini sedang dalam proses penyidikan, kenapa dia bisa menyampaikan di grup pernyataannya yang berbeda demikian. Okay. Bahkan seperti ini, Pangdam, ini perlu juga diluruskan mengenai ratusan orang ini yang kita anggap saja sebagai mobilisasi massa sebelum menuju ke Polsek Ciracas, kabarnya mendatangi markas Dandim dan diterima oleh Dandim. Apakah informasi itu betul atau tidak? Karena ini sudah terlanjur menyebar. Jadi begini Pak, jadi pada saat proses di TKP pada saat kejadian, jadi Dandim, kemudian Dandim Intel, kemudian dari pihak Polres, kemudian Dandim POM, pada saat di TKP untuk menerima langsung dari para saksi-saksi, ada 9 saksi yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan betul-betul kecelakaan tunggal. Jadi pada pukul 23.00 olah TKP yang dilakukan oleh Polres, kemudian Kodim, kemudian Denpom dan Dandim Intel, pada saat melaksanakan olah TKP, maka tiba-tiba jadi dari orang tadi kenal itu mendatangi, kemudian mereka tidak terkendali menyampaikan bahwa mereka tidak terima bahwa kawannya diperlakukan atau dikeroyok. Kemudian Dandim di lokasi tersebut, jadi bukan di Kodim, di lokasi tersebut menyampaikan bahwa Prada MI ini adalah betul-betul kecelakaan tunggal, ya, kecelakaan tunggal, dan mereka tidak menerima informasi dari Dandim tersebut, sehingga mereka itu tidak terkendali dan mereka melarikan diri, kemudian menuju ke Polsek Pasar Rebo. Dari Polsek Pasar Rebo melakukan pengerusakan, kemudian lanjut ke Polsek Ciracas. Setelah itu saya mendapat informasi itu, kemudian saya kerahkan satuan yang di bawah Kodam Jaya, kemudian mereka membubarkan diri. Setelah itu saya dengan Kapolda langsung ke TKP untuk melaksanakan pengecekan. Demikian. Iya, saya ke Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana. Pak Nana, sejauh ini bagaimana dengan hasil olah TKP? Iya Mbak, jadi hasil olah TKP ya yang dilakukan oleh Reserse Kriminal Umum, jadi bahwa benar telah terjadi penganiayaan, kemudian pengerusakan markas komando atau Mapolsek Ciracas, dan juga telah terjadi pembakaran kendaraan bermotor serta juga pengerusakan beberapa kendaraan dan roda 2 yang ada di sekitar Polres Ciracas dan Polsek Ciracas dan Polsek Pasar Rebo gitu. Gitu Pak. Jadi dari hasil olah TKP ini memang kemudian kami juga melakukan pengecekan ataupun dari hasil CCTV kami mendapatkan gambar-gambar bagaimana pelaksanaan daripada kasus pengerusakan kemudian maupun pembakaran tersebut. Nah hal ini tentunya kami dari Polda Metro Jaya langsung melakukan koordinasi dengan Kodam Jaya, dalam hal ini Pangdam dan beserta dan Denpom, untuk segera melakukan langkah-langkah dan akhirnya kita membentuk tim terpadu yaitu antara dari Kodam dan Polda. Hasil penyelidikan ini dan yang kami lakukan termasuk dari hasil olah TKP tentunya kami akan serahkan kepada Kodam Jaya, Pak. Demikian.
Pak Kapolda, selain bangunan, kemudian beberapa mobil juga rusak, hangus terbakar. Lalu bagaimana dengan kondisi anggota polisi yang dianiaya di lokasi saat kejadian? Ya, jadi memang ada 2 anggota polisi, ya, anggota polisi yang juga dianiaya. Tetapi untuk lokasi yang lokasinya di Pasar Rebo, Pak, di Pasar Rebo, luka-luka ringan dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Sukanto, RS Sukanto, ya, dan sampai saat ini dalam perawatan. Gitu. Jadi untuk kejadian yang di Pasar Rebo memang dari tadi disampaikan kurang lebih 100 orang, tetapi yang masuk ke Polsek Pasar Rebo itu adalah sekitar 2 orang. Mereka masuk kemudian melakukan pemecahan kaca, kemudian melakukan penganiayaan terhadap anggota kami, yaitu 2 orang. Nah, untuk di Polsek Ciracas, jadi anggota begitu mengetahui akan ada serangan, anggota ini kemudian langsung mundur, sehingga mereka langsung melakukan pengerusakan ke Polsek, ya. Kemudian pembakaran kepada ada 2 kendaraan yang dibakar, kemudian juga pengerusakan kepada ada bis, kebetulan bis kami, bis kepolisian juga dilakukan pengerusakan, dan beberapa kendaraan roda 2. Demikian, Pak. Iya, sempat terfikirkan untuk langkah antisipasi ketika sempat terjadi pengeroyokan sehingga tidak ada penyerangan yang terjadi di Mapolsek Ciracas? Pak Kapolda. Mau diulangi, Pak? Iya, pada saat terjadi ya. pengeroyokan pertama kali, kemudian tidak ada langkah antisipasi sehingga tidak terjadinya penyerangan di Polsek Ciracas. Jadi begini Pak, tadi seperti disampaikan oleh Pak Pangdam bahwa kasus ini terjadi kecelakaan tunggal yang Prada HI tadi. Jadi kita sama sekali dari awal, karena ini kecelakaan tunggal, apalagi kemudian dari Prada HI ini kemudian ditolong dan dibawa ke rumah sakit tadi, Geraha Medika gitu. Jadi dari awal sebenarnya kami tidak ada kecurigaan bahwa akan terjadi pengerusakan ataupun penyerangan terhadap Mapolsek itu. Tetapi ketika memang perjalanannya waktu muncul isu-isu bahwa Prada HI ini mereka dikeroyok oleh beberapa orang tidak dikenal. Nah, ini sempat sebenarnya kami melakukan antisipasi, dalam hal ini dari Polsek maupun Polres melakukan antisipasi, sehingga anggota pun mengikuti perkembangan itu, dan memang faktanya seperti itu, ya. Jadi sekitar pukul 11 berkumpul kurang lebih 100 orang. Mereka ya memang kemudian langsung ke TKP kecelakaan, mereka mencari para pelaku, tetapi tidak sampai di situ. Kemudian mereka juga melakukan penganiayaan kepada masyarakat dan melakukan pengerusakan kepada beberapa toko, dan kemudian mereka juga ke Polsek Pasar Rebo dan ke Polsek Ciracas. Nah, ini sebenarnya kami itu dari awal sudah mengantisipasi, dalam arti ada beberapa anggota dari kami kemudian melakukan olah TKP gitu ya di lokasi untuk memastikan apakah itu pengeroyokan atau kecelakaan tunggal. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Pangdam sudah ada 9 orang saksi, ya. Karena ini untuk memastikan bahwa itu memang betul-betul kecelakaan tunggal. Tetapi isu ini rupanya sudah termakan betul, ya, sudah termakan betul oleh rekan-rekan daripada korban, ya, ataupun saudara Prada HI ini. Maka mereka tetap merasa bahwa Prada HI ini dilakukan pengeroyokan. Demikian, Pak. Baik. Pak Kapolda dan juga Pangdam Jaya, kami juga ingin mengetahui bagaimana proses hukum terhadap pelaku. Karena dari CCTV yang kami tampilkan begitu beraninya sambil menodongkan senjata di Mapolsek Ciracas. Sesaat lagi pemirsa, hanya di Kabar Petang.